Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 671. Tidak, saya hanya dapat menyerap energi spiritual dari segala sesuatu, bukan energi spiritual orang lain. Wu Meier menggelengkan kepalanya. David tampak terkejut, lalu memandang Long Wu Paman Long. Bukan. Long Wu juga menggelengkan kepalanya. Kali ini, David tertegun dan berkata dengan agak tidak percaya selain mampu menyerap energi spiritual, baik itu energi yin, energi dingin, atau bahkan energi beracun, juga dapat diserap, dimurnikan, dan digunakan untuk keperluan saya sendiri. Apa, kamu, bukankah kamu bermaksud untuk menyempurnakan semuanya? Wu Meier tiba-tiba berteriak. Namun, Long Wu memiliki ekspresi tenang di wajahnya. David, inilah keunikanmu. Karena hanya kamu yang bisa mempraktikkan teknik pikiran kental ini. Jangan biarkan teknik rangkaian pikiran ini gagal. Setelah Long Wu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Wu Meier ingin terus menanyakan sesuatu pada David, tetapi melihat Long Wu pergi, dia buru-buru mengejarnya. David melihat pil pembersih sumsum di tangannya, memikirkan apa yang dikatakan Long Wu. Dia ingin tahu siapa dia sebenarnya. Mengapa dia satu-satunya yang bisa berlatih seni rahasia konsentrasi? Melihat terang bulan di luar, hari tanggal 15 Juli semakin dekat. David tidak pernah begitu bersemangat selama sehari. Tidak peduli apakah hari itu merupakan peluang atau bahaya, David tidak akan pernah mundur, karena dia terlalu ingin mengetahui kebenaran. Setelah berpakaian, David berjalan keluar villa dan memandangi lampu neon horendel di kaki gunung. Meski sudah larut malam, lalu lintas di jalan masih lancar. Namun David tahu cepat atau lambat dia akan semakin menjauh dari hiruk-pikuk kota, Namun ketika David sedang berdiri di puncak gunung dan memandangi kota yang ramai di bawah gunung, dua sosok sedang bergerak ke arah David dengan cepat. Dan ketika dia masih berada lebih dari 100 meter dari David, David sudah menyadarinya, tapi dia salah mengira Long Wu lah yang membawa Wu Meier kembali. Lagi pula, siapa yang datang ke puncak gunung di tengah malam? Namun baru setelah kedua sosok itu hanya berjarak belasan meter dari David, David merasakan sesuatu yang berbeda. Karena aura kedua orang itu sama sekali bukan aura Long Wu dan Wu Meier. Anda bisa mencium bau obat Tiongkok yang kuat pada keduanya. David mengerutkan kening, dan buru-buru berbalik untuk melihat mereka berdua, dan menemukan bahwa keduanya datang. Yang satu tua dan yang satu muda. Yang tua berusia 60-an atau 70-an. Berjanggut abu-abu. Sedangkan yang muda hanya sedikit lebih tua dari David. Keduanya mengenakan jubah kain abu-abu. Dan ada sulaman pola pedupaan di garis leher pakaian mereka. Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke sini di tengah malam? David memandang kedua orang itu dengan waspada. Dia yakin sama sekali tidak ada hal baik bagi dua orang yang datang ke vilanya di tengah malam. Keduanya mengabaikan David, tapi menatap langsung ke siswi dan di tangan David. Elder, analisis Anda benar. Ini benar-benar mengarah ke sini. Lihat pil obat di tangan anak itu. Itu pasti bukan produk biasa. Pemuda itu berkata kepada lelaki tua itu, dengan sedikit keserakahan di matanya. Lelaki tua itu mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya dari pil itu dan menaruhnya pada David anak muda. Apakah kamu seorang alkemis? Apakah kamu memurnikan pil di tanganmu? David memandang kedua orang itu. Ternyata kedua orang itu datang untuk mencuci pil sumsum. Dan hatinya tiba-tiba tidak senang. Pil ini disiapkan untuk Sonya. Bukan begitu. Apa hubungannya denganmu? Siapa kamu? Kenapa kamu membobolku di tengah malam? Nada suara David dingin ketika dia menanyai lelaki tua itu. Wah, kamu berani mengikuti tetua agung seperti ini. Apakah kamu lelah hidup? Mendengar nada bicara David, pemuda itu langsung marah. Dan ia ingin melakukan sesuatu pada David hanya dengan berjalan sebentar.
Hanya saja pemuda itu hendak memulai, namun dihentikan oleh lelaki tua itu. Bab 672. Anak muda. Jangan salah paham. Kami milik lembah Yaoshen. Dan kami tidak datang ke sini dengan niat jahat apapun. Kami baru saja merasakan aura pil roh. Secara tidak sengaja. Jadi kami datang ke sini untuk memeriksa. Orang tua itu memasang ekspresi ramah di wajahnya. Menyatakan bahwa dia tidak memiliki niat jahat. Yao Shengwu, David belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jadi dia mengerutkan kening lalu apa hubunganmu dengan Yao Wangfu? David hanya mengetahui bahwa ada rumah raja pengobatan. Yang merupakan departemen yang didirikan oleh keluarga Bai di Jiangbei untuk membeli bahan obat dan memurnikan pil obat. Sekarang rumah raja pengobatan masih mengumpulkan bahan obat untuk David dan mengirimkannya kepadanya dari waktu ke waktu. Istana Naga, orang tua itu tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah pemuda di sampingnya. Jelas sekali, lelaki tua itu tidak tahu apa yang dibicarakan David. Namun, Yao Wangfu juga terkenal di provinsi Jiangnan dan Jiangbei. Banyak orang di dunia seni bela diri akan pergi mencari pengobatan. Tetapi lelaki tua ini tidak mengenal Yao Wangfu. Jadi dia jelas bukan penduduk setempat. Ketika pemuda itu melihat lelaki tua itu memandangnya, dia buru-buru menjelaskan tetua. Istana pengobatan ini hanyalah apotek, dan dia juga mempraktekkan pil obat tingkat rendah sendiri. Ini memiliki popularitas tertentu di Jiangnan dan Jiangbei. Tetapi memang demikian. Hanya digunakan oleh sebagian orang di dunia persilatan. Itu hanya dipuji-puji oleh orang-orang, dan didukung oleh keluarga Bai di Kyoto. Orang tua itu tiba-tiba tersadar ketika mendengar penjelasan pemuda itu, memandang David dan berkata, Yao Shengwu, kami mengikuti Yao Wangfu yang Anda sebutkan, dan itu tidak ada hubungannya dengan itu. Wah, rumah Yao Wang itu tidak lebih dari sebuah nama yang terkenal. Bagaimana bisa dibandingkan dengan lembah Yaoshen kita? Saya hanya perlu panggilan telepon. Dan saya bisa meminta Bai Xiusan dari keluarga Bai untuk menarik rumah Yao Wang. Pemuda itu berkata dengan nada meremehkan. Yudong, aku membawamu keluar gunung agar kamu belajar lebih banyak. Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Wajah lelaki tua itu menjadi dingin. Dan dia menegur pemuda bernama Yudong. Ketika pemuda itu melihat ini, dia terlalu takut untuk berbicara. Mendengarkan kata-kata pemuda itu, David menjadi tertarik pada Yao Shengwu. Kekuatan macam apa yang dimiliki Yao Shengwu ini, sehingga keluarga Bai bisa menarik Yao Wangfu hanya dengan satu panggilan telepon. Kalian pasti tahu kalau keluarga Bai dianggap sebagai keluarga bergengsi di Kyoto. Jadi bagaimana bisa ada yang diinstruksikan? Tidak masalah apakah kamu mengikuti Yao Wangfu itu atau tidak. Ini adalah tempat pribadiku. Silakan pergi. Aku akan tidur. David mengeluarkan perintah pengusiran, dan tidak ingin terlibat dengan dua orang. Tidak peduli apa kekuatan Yao Shengwu ini, David tidak berniat menghibur kedua orang ini hari ini. Anak muda, kami datang jauh-jauh untuk melihat pil obat di tangan Anda. Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Orang tua itu bertanya kepada David dengan tulus. David melirik sisui dan di tangannya, lalu memasukkannya langsung ke dalam sakunya. Tidak. Kamu harus segera pergi. Kamu tidak diterima di sini. David tidak mengenal kedua orang ini. Dan dia tidak mengenal lembah Yaoshen. Jadi bagaimana dia bisa dengan mudah menyerahkan siswi dan ke tangan orang asing? Nak, tetua pertama kita berkata begitu. Tapi kamu berani menolak. Kamu mendekati kematian. Mengatakan itu, pemuda bernama Yudong meledak dengan momentum. Dan momentum mengerikan itu menyapu David dengan gelombang yang tak ada habisnya. Ini untuk menakuti David, tapi lelaki tua itu tidak menghentikan pemuda itu kali ini. Wajah David menjadi dingin. Apakah kamu ingin melakukannya? Aku bisa menemanimu. Tubuh David sedikit gemetar, dan aura pembunuh yang mengerikan datang dari langit dan bertabrakan langsung dengan momentum pemuda itu. Semula sunyi dan damai, puncak gunung, di bawah benturan dua hembusan napas, justru meniupkan hembusan angin. Aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu. Di bawah benturan nafas, pemuda itu hanya bisa sedikit mengernyit. Dan David juga sedikit terkejut, karena pemuda di depannya terlihat muda. Namun kekuatannya jelas jauh lebih tinggi daripada Bai Zantang. Bab 673.
Kekuatanmu tidak buruk, tapi kamu tidak layak untukku. David tersenyum dingin. Benar-benar, kalau begitu coba. Pemuda itu tiba-tiba melompat tinggi. Lalu angin palem yang tiada henti bergerak menuju bagian atas kepala David. Pengadilan kematian. Mata David sedikit membuka, dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Mereka hanya bertemu secara kebetulan. Mereka tidak mengenal satu sama lain sama sekali. Dan mereka tidak memiliki balas dendam apapun. Namun David tidak menyangka pemuda ini akan benar-benar membunuh. Tidak jauh dari situ, lelaki tua itu memperhatikannya dengan tenang, tanpa ekspresi di wajahnya. Dan dia tidak berniat berhenti sama sekali. Melihat telapak tangan pemuda itu hendak menamparkan kepala David, David berteriak dengan marah, dan menghantamkan ke langit. Dan kekuatan spiritual yang menakutkan menyembur keluar, langsung menjatuhkan pemuda itu ke udara. Ding ding deng. Setelah mundur beberapa langkah, wajah pemuda itu sangat pucat. Organ di dalamnya berputar, dan seteguk darah tertahan di tenggorokannya. Sekarang, giliranku. David meluncurkan gigi dan meninju pemuda itu dengan keras. Angin tinju bersiul, dan jurang yang dalam tersapu dari tanah. Pemuda itu terkejut saat melihat ini, dan dengan tangan lemahnya, pedang perunggu muncul di tangan pemuda itu. Pedang perunggu mulai terbang di tangan pemuda itu, menghunus bunga pedang satu demi satu di udara. Bunga pedang ini menghantam angin tinju, menimbulkan suara benturan baja, dan api ada di mana-mana. Menusuk, terdengar suara robekan, dan pemuda itu segera mundur, hanya untuk melihat luka sepanjang setengah meter di dada pemuda itu. Pakaiannya terpotong, dan darah mengalir keluar. Melihat luka di dada, mata pemuda yang memerah, dan nafas haus darah keluar dari tubuhnya. Saya akan membunuh kamu. Pemuda itu meraung di tenggorokannya, dan pedang perunggu di tangannya mulai terengah-engah dengan aura merah, dan aura pembunuh yang mengerikan dan berdarah menyebar ke arah David. Ikuti aku seperti bayangan. Sosok pemuda itu seketika menjadi halus, dan banyak sosok muncul tiba-tiba di hadapan David. Pedang perunggu itu juga ditampilkan menjelma menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya terhunus dan ditikam ke arah David. David sedikit mengernyit saat dia melihat hantu yang tak terhitung banyaknya di sekitarnya. Tapi saat David mengerutkan kening, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya telah menyerang. Ketika David melihat ini, dia buru-buru menjalankan seni konsentrasi hati untuk membiarkan kekuatan spiritual melindungi seluruh tubuhnya. Tapi sayangnya itu masih satu langkah terlambat, dan pedang ki telah mengenai David. Ding ding dong. Setelah terdengar suara, pakaian di tubuh David menjadi compang-camping, nyaris tidak mampu menutupi bagian sensitifnya. Namun, tubuh David tidak memiliki luka yang sama sekali, dan kulitnya yang berwarna perunggu masih memiliki sedikit kilau di bawah sinar bulan. Ini, memegang pedang perunggu, pemuda itu tercengang. Bahkan lelaki tua yang tidak jauh dari situ membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi terkejut di wajahnya. David tertegun. Melihat tubuhnya yang tidak terluka, David tidak menyangka tubuhnya akan melakukan hal itu. Anda harus tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya sekarang. Ini hanya menggunakan tubuh yang kuat untuk melawan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Ku bilang, kamu tidak layak melakukannya denganku. Sudut mulut David terangkat, dan dia meninju pemuda bodoh itu dengan pukulan. Pemuda itu sepertinya sudah melupakan bahayanya saat ini, dan masih berdiri diam. Saat ini, dia tidak mengerti kenapa dia bahkan tidak bisa melukai bulu David dengan pukulan kerasnya. Melihat pukulan David mengenai pemuda itu, lelaki tua yang tidak jauh dari situ bergerak. Oke, tidak ada ketidakadilan atau permusuhan. Mengapa harus berperang sampai mati? Begitu lelaki tua itu mengayunkan tangannya, David hanya merasakan kekuatan yang datang, yang langsung menghempaskan tubuh David ke udara. Bab 674. Dan lelaki tua itu meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. Yudong, sekarang kamu harus memikirkannya. Sudah kubilang jangan biarkan kamu menjadi begitu sombong, tapi kamu tidak mendengarkan. Apakah kamu menabrak tembok hari ini? Yudong tersipu dan menundukkan kepalanya karena malu. Setelah David mundur lebih dari 10 meter berturut-turut, dia menstabilkan sosoknya, lalu memperkuat matanya dan menatap lelaki tua di depannya.
Dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan orang tua itu. Lagi pula, David tidak tahan dengan lambaian tangan yang mudah. Apakah kalian berdua akan pergi bersama? Meski David tahu dirinya tak terkalahkan, dia tidak bergeming. Anak muda, kamu salah paham. Bagaimana aku bisa menindas yang kecil dan yang kuat untuk menindas yang lemah? Bukankah ini merusak reputasi lembah dewa pengobatan kita? Orang tua itu buru-buru menjelaskan saya adalah tetua Su Changsheng dari lembah dewa pengobatan. Ini adalah Yudong, murid kami di lembah. Kami berdua datang ke sini secara tidak sengaja, bukan untuk mengambil pil obat di tangan Anda. Saya harap Anda tidak salah paham. Saya tidak tahu milik Anda. Nama, melihat Su Changsheng tulus. David berkata, nama saya David Chen. Meskipun saya juga tahu tentang keamanan, tetapi saya tidak membuat obat ini. David juga tidak berbohong. Lagi pula, dengan kekuatannya, dia masih belum bisa membuat pil obat seperti pil pencuci sumsum. Oh, saya masih bertanya-tanya. Dengan usia Anda saat ini, bagaimana mungkin Anda bisa menyempurnakan pil tingkat bumi? Jadi Anda tidak menerapkannya. Su Changsheng tiba-tiba menganggukkan kepalanya. Tetapi dia segera tertegun, dan kemudian menatap David dengan tidak percaya. Kamu, menurutmu siapa namamu? Namaku David Chen. David tampak terkejut, tidak mengerti mengapa Su Changsheng begitu memedulikan namanya. Daud, apakah David yang akan bertarung dengan Qin Xiaolin besok? Yudong di samping juga bertanya dengan heran. David mengangguk ya, ini saya. Hahaha, sungguh pahlawan. Aku tidak menyangka David ini masih begitu muda. Saya tidak puas dengan Anda, mengatakan bahwa kami berdua datang ke Horendel kali ini untuk menyaksikan duel ini. Saya juga bertanya-tanya apakah ini berani menerimanya. Siapakah David yang ditantang Qin Xiaolin? Su Changsheng tertawa dan memandang David dengan penuh kekaguman. Yudong di samping ditampilkan dingin. Qin Xiaolin kini telah mencapai ranah Wuzong. Dengan sedikit kemampuanmu, aku takut kamu akan ditembak mati dengan kemampuanmu. Dan kamu berani menerima tantangan. Kamu benar-benar bodoh dan tidak takut. Yudong baru saja kalah dari David, dan dia masih sedikit tidak yakin. Bagaimana kamu tahu kalau aku hanya memiliki kemampuan ini? Untuk menghadapimu, aku hanya menggunakan kedalaman dari kekuatanku. David memandang Yudong seperti itu, dan sudut mulut terangkat. Kamu, Yudong langsung marah. Jangan kasar. Aku akan melihat bagaimana kamu mati besok. Bagaimana aku mati? Kamu tidak perlu khawatir. Sekarang ini tempatku. Silakan pergi, kata David dengan wajah dingin. Nak, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Su Changsheng mengabaikan perintah David untuk mengusir tamu, tapi tetap bertanya sambil tersenyum. Kesepakatan apa? David memandang Su Changsheng dan bertanya. Aku menyelamatkan hidupmu. Beri aku pil, kata Su Changsheng. Rupanya Su Changsheng masih memikirkan si Sui dan di tangan David. Anda menyelamatkan hidup saya. David bingung. Tidak mengerti mengapa Su Changsheng mengatakan itu. Besok kamu mengikuti duel Qin Xiaolin. Kamu pasti kalah. Kamu membunuh anak-anak. Apakah dia akan membiarkanmu naik ring? Tapi saya bisa menyelamatkan Anda. Selama saya mengambil tindakan, saya bisa mengalahkan Qin Xiaolin itu dalam hitungan menit. Larilah. Bukankah ini menyelamatkan hidupmu? Su Panjang Umur menjelaskan. Bab 675. Ketika David mendengar ini, dia mencibir. Apakah kamu yakin aku pasti akan kalah? Saya yakin. Anda pasti akan kalah. Maka Qin Xiaolin adalah Wuzong. Meskipun dia baru saja melangkah ke Wuzong, kekuatannya tidak stabil. Tetapi itu cukup untuk menghadapi Anda. Saya pikir Anda bukan hanya kekuatan dari Grandmaster kelas 5. Bagaimana Anda bisa mengalahkan Wuzong? Meskipun pada usia Anda, mencapai level ini dianggap jenius. Tetapi kesenjangan kekuatan tidak dapat dilampaui. Anda masih memiliki masa depan yang cerah. Anda dapat mempertimbangkan apa yang saya katakan. Su Changsheng sedang melobi David, dan dia berharap David setuju. Lagi pula, pil obat tingkat bumi tidak umum bahkan di lembah dewa pengobatan mereka. Yang terpenting dia ingin tahu siapa orang yang membuat pil tingkat bumi ini. Apa hubungannya dengan David? Dan mengapa dia memberikan pil yang begitu berharga kepada David? Itu mungkin mengecewakanmu. Saya bisa mati di atas ring.
Dan saya tidak ingin ada yang membantu. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Meskipun David tidak mengetahui kekuatannya saat ini di periode Inedia dan ranah mana yang dapat dia capai sebagai seorang seniman bela diri, dia tidak akan pernah menjadi satu-satunya yang memiliki kekuatan Grandmaster peringkat 5. Karena dia sekarang dapat dengan mudah membunuh 2 seniman bela diri, di bawah peringkat kelima Grandmaster Agung. Su Changsheng memandang David, dan menghela nafas setelah beberapa saat. Kamu dapat memikirkan apa yang aku katakan. Bahkan jika kamu berada di atas ring, kamu dapat menemukanku. Aku tepat di bawah ring. Aku hanya tidak mau jenius. Jatuh saja seperti ini. Setelah Su Changsheng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sementara Yudong menatap ke arah David Huff. Kamu sangat sombong. Kamu akan memohon kepada kami besok. Setelah Su Changsheng dan yang lainnya pergi, David berbalik dan kembali ke kamar. Dia tidak mengindahkan kata-kata Su Changsheng. Bahkan jika dia benar-benar kalah dari Qin Xiaolin, bukan giliran Su Changsheng yang menyelamatkannya. Karena David tahu bahwa Long Wu tidak akan bisa menyelamatkannya. Lihat saja dari bawah ring. Dia akan datang untuk menyelamatkan. Pagi selanjutnya, Horendel, kota kecil tingkat ketiga, telah mengantarkan momen cerahnya saat ini. Mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, dan bahkan helikopter melayang di langit. Inilah orang-orang dari dunia seni bela diri yang datang untuk melihat duel antara Qin Xiaolin dan David. Dari mobil dan helikopter mewah tersebut terlihat banyak sekali orang-orang kaya yang berkecimpung di dunia persilatan. Lagi pula, bahkan di dunia seni bela diri, jika Anda ingin meningkatkan kekuatan, Anda memerlukan dukungan finansial yang besar. Di sebuah stadion di Horendel, sebuah arena dibangun lebih awal, dan di luar stadion, Qi Feng dan Lin Tianhu memimpin orang-orang mengelilingi seluruh stadion. Kecuali orang-orang di dunia seni bela diri, orang biasa tidak bisa masuk. Bagaimanapun, dua master berduel, bahkan jika mereka dipisahkan sejauh 100 meter, orang biasa tidak dapat menanggung akibat dari serangan itu. Hanya master di atas Grandmaster yang bisa masuk. Wu Liuyi juga bergegas dari ibu kota provinsi Jiangbei untuk membantu Qi Feng menjaga ketertiban, dan Sun Ximiao dari Yao Wangfu. Sekarang orang-orang ini bersinggungan dengan David, jadi untuk masalah sepenting itu, mereka tentu saja akan datang. Saat ini, di luar Villa Pineres David, Zhao Wouqi, Gu Wentian, dan semua orang dari keluarga Bai sedang menunggu di luar. Karena David masih tidur dan belum bangun, tidak ada yang berani mengganggunya. Tan Chen benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Dia masih bisa tidur nyenyak untuk masalah penting seperti itu. Bai Xiusan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh karena David masih tidur. Kakek, maka Qin Xiaolin sudah berada di alam Wuzong. Tuan Chen, dia. Bai Zantang bertanya dengan suara rendah. Meskipun dia tahu bahwa David adalah seorang kultivator, kekuatan Qin Xiaolin terlalu kuat. Dan David memiliki waktu pelatihan yang singkat, jadi Bai Zantang sedikit khawatir. Jangan khawatir, saya percaya pada Tuan Chen, kata Bai Xiusan dengan tenang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.